Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah saya Pramana Putra dari Prodi Sistem Informasi. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk melengkapi tugas 3 dari mata kuliah basis data. Yang pertama adalah praktikum untuk melakukan transaksi pada database MySQL. Sebelum melakukan praktik transaksi, pastikan tipe database atau tabel kalian itu menggunakan InnoDB. Perintah pertama yang kita praktekkan adalah perintah untuk commit transaction, di mana commit itu sendiri adalah perintah untuk menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan pada data. Sini kita bisa menambahkan transaction di routines baru. Ini nggak perlu. Bikin start transaction. Misalnya kita coba insert ke pasien. Kolom nama, alamat, dan jenis kelamin. Kenapa saya nggak masukin ID? Karena ID-nya sudah auto increment, jadi nggak perlu di deklarasi untuk input kolomnya. Nama misalnya pasien 1, alamat Bali misalnya. Jenis kelamin laki-laki karena saya menggunakan enum. Lalu kita close, kita end. Kita akan coba tanpa commit. Kita sekalian cek juga apakah ada perubahan pada tabel pasien. Oh, sip. Lalu kita bisa coba di kitaran lagi. Kita bisa manggil prosedur dengan perintah call. Nah, ini terlihat hasil outputnya. Jadi dia akan menambahkan data baru dengan ID 5 dengan nama test transaction 1, alamat Bali, dan jenis kelamin L. Lalu kita cek di tabel pasien apakah ada perubahan. Oke, tidak ada karena transaksinya tidak kita commit. Jadi dianggap transaksinya itu belum selesai. Kita bisa coba ke prosedur lagi. Kita edit. Nggak usah. Ini kita bisa kasih commit. Tunggu. Lalu kita coba run lagi. Nah, ini dia membuat data baru dengan ID-nya 6, dan transaction 1, alamat Bali, dan jenis kelamin laki-laki. Kita coba di tabel pasien. Nah, dia berhasil insert pasien baru karena perintah commit. Lalu yang kedua ada perintah rollback. Perintah rollback digunakan untuk menggagalkan atau meng-cancel perintah yang sedang berjalan. Sebagai contoh, misalnya kita mau akan melakukan update pada salah satu data, lalu misalnya ternyata ada salah input. Nah, kita dapat melakukan rollback dan SQL akan menganggap kalau perintah itu tidak pernah dijalankan. Sebagai contoh, kita akan membuat rutin baru, transaksi 2. Seperti biasa, kita bikin lalu start transaction. Kita misalnya update pasien, di mana ID-nya itu
itu 6. Set value begitu. Set misalnya kita mau ganti namanya tadi, misalnya jadi tes transaction 2, update pasien jadinya 6, namanya diganti. Lalu kita coba rollback sini, lalu kita commit sini, lalu kita coba cek apakah ada perubahan setelah di rollback dan di commit. Ini rollback, set nama, select all, ID pasien, dia 6. Wait, begini. Hah? Wah, kenapa? Oh, itu kah? Loh, towernya harus di bawah. Ini? Oh, kita coba transaksi 2. Nah, tidak terjadi perubahan ya, karena tadi di rollback. Semisal kita nggak rollback, misalnya kita nggak rollback, kita akan ubah datanya. Berubah jadi tes transaction 2. Kita cek di table pasien, dia berubah jadi tes transaction 2. Berikutnya adalah perintah checkpoint. Perintah checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Sebagai contoh, misal kita pakai rollback, rollback akan membatalkan semua perintah ke kondisi di awal. Tapi kalau kita pakai checkpoint, kita bisa menentukan rollbacknya itu mau dibalikin atau di revert ke save point yang mana. Sebagai contoh, kita akan membuat prosedur baru, kasih nama transaksi 3. Seperti biasa, begin start transaction. Kita akan coba insert ke pasien lagi. Nama, alamat, jenis kelamin. Wih, salah ya. Sini harusnya. Namanya misalnya kita ini namanya tes checkpoint. Sorry. Alamat misalnya Bogor. Jenis kelamin kita ganti perempuan misalnya. Lalu untuk menambahkan checkpoint, kita bisa menambahkan save point. Misalnya ini poin 1. Lalu kita coba insert pasien lagi. Kita ambil aja dari sini. Apa semuanya? Kita ganti ini namanya poin 2 Jakarta. Ini L. Nah,
di sini kita akan coba rollback ke save point, namanya itu poin 1 di atas. Ini kita coba insert lagi. Misalnya ini test checkpoint 3. Misalnya dia Cimahi. Yang ini L juga nggak apa. Tapi di sini kita akan commit. Lalu ini kita coba lihat hasil dari transaksinya di pasien. Lalu kita end. Bla 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 bla. Wait. Ini kita pasien bla 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 bla. Sini. Oh, sini kah? Bisa. Kita akan coba jalankan transaksinya di SQL. Call transaksi 3. Nah, di sini dapat dilihat kalau tadi sebenarnya kita menginsert 3 pasien. Tapi di pasien yang tes checkpoint 2 itu tidak di-insert karena saat dia mau di-insert itu di rollback ke save point yang pertama, yaitu di tes checkpoint 1. Selanjutnya tes checkpoint 3 juga dijalankan secara normal lalu di commit. Selanjutnya adalah perintah trigger. Trigger adalah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Contohnya adalah ada before insert, di mana trigger berjalan sebelum perintah insert dilaksanakan, atau ada setelah after update. Trigger berjalan setelah perintah update dilaksanakan. Di sini kita telah menambahkan 2 tabel baru, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Pertama kita akan coba insert data ke dalam obat dulu. Loh, kita akan coba kodenya salah satu. Contohnya ini harganya 2000 misalnya. Dia stoknya ada 10. Lalu yang kedua ada ID 002, kode 002. Namanya misalnya apa ya? Betadine misalnya. Betadine. Harganya 5000. Stoknya cuma 5. Lanjut. Oke, kita input, kita cek dia ada 2. Coba kita insert satu lagi, 003. Misalnya dia Antimo misalnya, Antimo. Harganya 1500. Stoknya 3 doang. Oke, kita sudah menambahkan 3 data di tabel obat. Lalu kita akan menggunakan case misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah. Maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Contoh, kita dapat menggunakan perintah trigger untuk melakukan praktek tersebut.
kita bisa coba tambah trigger baru di sini. Trigger. Contoh trigger name trigger jual. Tabelnya itu ada di transaksi obat, dilakukan setelah insert. Setelah insert kita akan update obatnya. Kita ubah set stoknya, kita ubah stoknya menjadi stok dikurangin new dot jumlah dimana ID obatnya itu sama kayak new dot ID obat. Sudah, kita coba go. Oke, sudah. Lalu kita bisa coba kita coba insert transaksi obat ya. ID pasien misalnya kita coba ini obat ini 10 harganya sih sendiri ya. Non ID obat. Oh, kita coba lagi insert lagi. Test transaction ID obat 1 stoknya 10 dia bakal dikurangin 10. Oke, sukses. Kita coba cek di obat, dia langsung 0 ya. Coba kita tambahin stoknya misalnya jadi 10 lagi. Kita coba misalnya yang lain. Misalnya kita Budi 1 kita kurangin 2 aja misalnya. Kita cek di obat, berkurang jadi 8. Kita coba masukin lagi yang 2, misalnya dia 1 aja. Cek lagi di obat jadi 4. Kira-kira untuk praktek triggernya seperti itu. Untuk tugas 3 nomor 1 mata kuliah basis data, kita telah berhasil melakukan beberapa perintah untuk transaction. Yang pertama adalah commit, lalu rollback, lalu ada save checkpoint, dan yang terakhir adalah triggers, di mana semua perintah dapat berjalan dengan baik.